Nah kan banyak yang bilang juga Coach STY itu nggak memanggil Elkan Bagot karena kepentingan egonya sendiri. Kayaknya nggak ada tempat lagi untuk Elkan kalau masih STY pelatihnya. Nggak masalah gitu, ada atau tidak ada Elkan, ya tim ini kan jalan gitu. Kata anak zaman sekarang, red flag lah istilahnya, red flag. Bagi Sinteyong, kalau pemain-pemain itu udah dapat panggilan tapi nggak memenuhi panggilannya. Jadi memang selain dianggap red flag, tadi ternyata alasannya karena dia ghosting Ghosting ya. juga. Ghosting panggilan dari STY. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini bersama saya Nola Sisterina, ada Mas Sabto Haryo. Mas Sabto, apa kabar? Baik, Nak. Baik, dan hari ini ada pendatang baru nih di Tiki Taka, ada Rizal di sini. Rizal, apa kabar? Halo, baik. Selamat datang di Tiki Taka. Semoga hari ini kita seru ya. Amin. Semoga bahasan kita hari ini seru. Dan seperti yang kita udah ketahui ya, Coach Sin akan segera memanggil 26 pemain yang terdiri dari 14 pemain abroad dan juga 12 pemain yang bermain di Liga 1 2024-2025. Pertanyaannya nih Mas Sabto dan Rizal, tetap nggak ada nama Elkan Bagot. Kenapa sih alasannya? Karena ini banyak jadi perbincangan juga ya dengan nggak dipanggil Elkan Bagot untuk nanti laga menghadapi Arab Saudi. Ya, kan berapa kali sering banget ditanyain kan soal Elkan Bagot ini, dan selalu jawaban saya tuh firm bahwa komposisi di timnas sekarang itu memungkinkan kita punya privilege untuk memilih pemain yang banyak dengan kualitas yang sama gitu kan. Dulu kita mungkin ketika yang baru masuk Elkan Bagot, lalu Jordi Amat, ketika mereka mengalami cedera atau dapat kartu merah gitu, pening kita kan kayaknya, waduh pertandingan berikut nih nggak ada si Jordi atau nggak ada si Elkan gitu. Tapi perkembangan makin kesini, makin dinamis, persaingan makin nyata, dan selalu saya bilang hadirnya pemain-pemain diaspora ini kan ngangkat level pemain-pemain yang ada di lokal kita juga. Ya. Makanya selalu saya puji Rizky Ridho tampil luar biasa. Ferrari udah mulai naik ya dari sisi penampilan kualitas terutama di lini belakang. Tapi yang paling utama ya jelas Rizky Ridho gitu. Jadi ketika ada pemain yang absen sekarang nggak masalah gitu, ketika kita punya Jaitses, masih ada Hubner juga, masih ada Nathan yang bisa turun ke bawah, ditambah lagi pemain-pemain yang ada di sini. Salah satunya ya Rizky Ridho itu. Makanya ketika salah satu pemain tidak dipanggil atau berhalangan, ya itu udah menjadi bukan kendala lagi sekarang gitu di era timnas sekarang. Saya tidak melihat tidak hadirnya pemain atau salah satu individu itu akan mengubah komposisi tim, kualitas tim secara overall gitu. Jadi nggak masalah gitu, ada atau tidak ada kan, ya tim ini kan jalan gitu. Nah kan banyak yang bilang juga Coach STY itu nggak memanggil Elkan Bagot karena kepentingan egonya sendiri. Pandangannya Rizal gimana? Ya kalau soal ego sih sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga pembahasannya. Apakah ini pembahasan soal egonya Sinteyong kayak gimana, dan juga Elkan Bagotnya perasaan dia sendiri kayak gimana. Tapi yang pasti sejak momen dia sebenarnya mau dipanggil di Piala Dunia kualifikasi waktu itu, laga penting juga, tapi dia sebenarnya udah libur kan sebenarnya, liganya dia bersama Ipswich udah berakhir. Sebenarnya dia bisa untuk tampil untuk Indonesia, tapi dia nggak pernah kunjung datang untuk pertandingan-pertandingan tersebut. Untuk pemusatan latihan dia nggak datang segala macam. Jadi menurut saya ada faktor di situ di mana STY itu ngerasa kok lu udah dipanggil tapi nggak memenuhi panggilan gitu, dan itu menurut saya akan jadi sesuatu yang kalau kata anak zaman sekarang red flag lah istilahnya, red flag bagi Sinteyong kalau pemain-pemain itu udah dapat panggilan tapi nggak memenuhi panggilannya. Dan saya rasa sampai sekarang STY masih merasakan hal yang itu, dan saya rasa sih untuk karir Elkan Bagot ke depannya bersama STY masih tanda tanya, dan kemungkinan selagi komposisi tadi udah Mas Haryo udah jelasin, kayaknya nggak ada tempat lagi untuk Elkan kalau masih STY pelatihnya. Yang mungkin yang jadi masalah adalah pemanggilan itu tidak dijawab. Ya mungkin itu kan yang selalu kita tidak mendapatkan, oh Elkan ternyata sempat menjawab bahwa dia tidak bisa. Di ghosting. Iya, kalau mungkin dia akan menjawab bahwa gue nggak bisa untuk datang sekarang, berhalangan apapun alasannya, personal reasons ataupun club reasons, kalau itu yang menjadi, sebetulnya kan kayaknya personal reasons kan, karena kan dia sudah menyusun liburan gitu. Kalau dia menjawab, ya mungkin akan beda ceritanya dibandingkan ketika jawaban itu tidak ada. Itu kan akhirnya mungkin dari sisi STY sendiri ngerasa, lah kok nggak dijawab nih pemanggilannya gitu. Tapi kalau dia misalnya menjawab, mungkin ceritanya akan berbeda dibandingkan sekarang ini. Jadi memang selain dianggap red flag, tadi ternyata alasannya karena dia ghosting juga. Ghosting panggilan dari STY. Dan berarti dengan udah pasti kan nggak akan diperkuat Jordi Amat, Elkan Bagot sama Justin Hubner ya. Tapi untuk menggantikan posisi Elkan Bagot, nampaknya akan ada pemain dari Maluku United nih, ada Wahyu Prasetyo ya. Nah, apakah memang sesuai dan cocok untuk menggantikan posisi Elkan Bagot, Mas Sabto?
Kalau ngelihat dari sisi bermain, dari sisi postur juga lumayan tinggi juga. Terus kita lihat kemampuan dia sejak dari di PSIS Semarang, lalu ketika ke Malut dia akhirnya bisa membawa Malut untuk promosi. Sekarang pun Malut sebagai tim promosi belum pernah kalah juga dalam 3 pertandingan. Walaupun imbang semua ya, tapi kan 2 kali mereka clean sheet, salah satunya lawan Persebaya. Itu kan suatu bukti juga bahwa lini belakang mereka lumayan juga nih dari sisi permainan dengan adanya si Wahyu Prasetyo itu. Jadi kalau dari sisi kualitas, lagi pula STY kan kayaknya udah mantau berapa kali nih sih pertandingan-pertandingan Malut, salah satunya lawan Persebaya. Dia pun ada datang ke Madia ya untuk menonton pertandingan itu. Berarti kan emang udah dipantau ini pemain yang kalau saya bilang juga STY ini selalu menjadi pelatih yang fair dalam memberikan kesempatan untuk pemain-pemain lokal. Kemarin Mark Rizaldi sempat dipanggil kan, heboh-heboh kok nggak ada sih pemain-pemain depan. Tepatnya si Dimas Derajat sempat dipanggil, Yance sama Yasa juga dua-duanya dipanggil. Itu kan suatu bukti juga bahwa dia ngasih kesempatan nih buat pemain-pemain lokal. Dan salah satunya Wahyu Prasetyo ya bakal main atau enggak itu kan lain cerita ya. Yang penting dia sudah bisa datang, memenuhi panggilan, sudah berlatih. Kalau nanti ketika berlatih dinyatakan siap untuk menjadi salah satu bagian dari trio lini belakang, ya berarti dia punya kualitas untuk bisa sampai di situ. Bakal main apa enggak kita belum tahu, tapi Iya. at least dipanggil kan Iya. ya. Menurut Rizal, apakah dia akan bermain dengan kualitas yang sekarang ini cocok nggak untuk tepat nggak? Sebenarnya kalau nggak salah dia juga pernah dipanggil ya sama STY di turnamen apa sebelumnya tuh dia pernah dipanggil juga, dan saya rasa ini pilihan yang tepat karena ajang kayak begini bukan ajang untuk coba-coba pastinya, bukan pemain Yang lawan Vietnam, Ya, dua kali Vietnam lawan pastinya. Oh, udah Vietnam sempat itu dipanggil sempat ya? dipanggil Oh, sama back Vietnam Vietnam. juga. yang back to back tapi waktu itu nggak main. Tapi kan Oke. dalam artian ini pemain yang sebenarnya udah tahu standar apa yang dibutuhkan oleh STY, komposisi pemain akan seperti apa, taktiknya seperti apa. At least dia udah mengenal hal seperti itu, dan saya rasa perkara dia main atau enggak itu belum tentu, tapi yang penting ini komposisi pemain yang menurut saya tetap sama kuatnya gitu. Di barisan lini belakang kita sudah sangat kuat. Praktis sejak kedatangan Jay Idzas sekalipun kita belum pernah merasakan kebobolan ya di gawang timnas Indonesia kita, dan saya rasa kedatangan Wahyu Prasetyo ini merupakan contoh salah satu pemain yang mampu menunjukkan konsistensi di liganya, karena di liganya baik dia bersama PSIS, baik bersama Malut dia tampil konsisten, beberapa kali juga jadi kapten bahkan, dan itu menurut saya komposisi leadership juga dimiliki dari seorang Wahyu Prasetyo ini, dan menurut saya kalau perhitungannya berdasarkan performa bersama klub, dia sangat layak untuk dipanggil, dan bisa jadi bakal menunjukkan komposisi kenapa dia layak dipanggil. Bukan nggak mungkin akan ada salah satu yang disingkirkan oleh Wahyu Prasetyo based on performance dia di liganya. Dan tentu kita akan melihat nanti ya di laga saat melawan Arab Saudi dan juga Australia di Ya. grup C nanti apakah dia akan bermain. Nah Mas Sabto, kan saat ini timnas Indonesia kita punya 3 kiper. Ada Hernando Ari, Adi Satrio, dan yang terbaru Martin Paes. Ada kutipannya nih, karena kan banyak banget orang-orang yang bilang bahwa Martin Paes akan menyingkirkan posisi Hernando Ari gitu ya. Ada kutipannya dari coach saya nih. Walaupun Paes datang tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Ini dunia persaingan, jadi akan melihat kondisi pemain yang terbaik dia yang akan bermain. Jadi yang terbaik yang akan bermain. Gimana pendapatnya nih? Apakah persaingan ini akan semakin ketat di posisi penjaga gawang? Rotasi sih pasti akan ada ya. Kalau kita ngelihat STY kan kita selalu juga bisa sulit untuk bisa meraba dia bakal mainin siapa aja nih dari sisi komposisi. Tahu-tahu kipernya Andi Satrio yang dimainin, tahu-tahu yang dimainin si Hernando yang paling sering dimainin, di lini-lini lain kan pun seperti itu gitu. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba yang dimainin siapa gitu. Jadi wajar aja ketika ada rotasi gitu. Cuman kan kita harus melihat juga seorang Martin Paes ini kan pemain yang secara kualitas di atas kertas memang di atas Hernando dan juga Adi Satrio. Yes. Jadi wajar kalau dia secara otomatis akan menjadi pilihan utama karena di posisi kiper memang butuh adaptasi ya sesama pemain-pemain back di depannya gitu. Cuman kan kalau seorang pemain sudah bisa bermain di liga luar secara reguler, menjadi salah satu pemain terbaik di MLS juga, dipanggil di All Star, itu kan secara kualitas nunjukin ini pemain yang punya kualitas eksepsional gitu. Jadi yang kita tunggu-tunggu dari sisi posturnya lebih tinggi dari kiper-kiper kita yang lain, itu udah suatu nilai plus buat dia. Dari sisi kebiasaan dia untuk bertemu striker-striker kelas dunia lah, dia ketemu Suarez, dia ketemu Messi, dia ketemu pemain-pemain lain yang ada di MLS, lalu sebelumnya di Liga Belanda juga. Ini kan ngebuktiin bahwa ini pemain bisa ketemu striker-striker bagus dan akan kita hadapi ketika ngelawan Arab Saudi dan juga Australia, bahkan nanti Jepang gitu. Jadi kita memang butuh kiper dengan standar itu. Cuman kan
balik lagi, ketika datang seorang pemain dengan kualitas bagus, otomatis kan yang lain ikut ke bawah nih. Iya. Kita masuknya Jay Itzes, masuknya Hubner, yang saya bilang tadi, Rido main jadi luar biasa. Di sisi kiri ada Shane Patinama, ada Nathan Chuayon, ada Verdong, itu kan Pratama juga jadi bagus. Di sisi kanan ada Sandy Walsh masuk, Asnawi ikut Bagus. terdongkrak posisinya. Jadi saya melihat masuknya pemain itu secara overall akan ngebantu juga nih Hernando dan juga Adi Satrio untuk bisa naikin performance-nya. Jadi kalau si Pais kebetulan nggak bisa main, artinya Hernando secara kualitas sudah berlatih bersama, sudah tahu standar yang baru nih buat timnas seperti apa, jadi ikut terdongkrak naik juga. Tapi kan sempat digadang-gadang sebenarnya posisi kiper ketiga itu tadinya bukan Adi Satrio tapi Nadeo. Banyak yang menduga-duga. Tapi kan ternyata akhirnya Adi Satrio, walaupun kita sempat lihat ya performa dia pas di international friendly match ya, Mas, kalau nggak salah yang performanya dibilang bagus ya sama orang-orang. Nah, tanggapannya gimana? Apakah memang lebih layak Adi Satrio dibanding Nadeo? Ya, kalau soal posisi kiper sebenarnya posisi yang menurut saya masih tanda tanya juga sebenarnya. Khususnya di kualifikasi Piala Dunia babak kedua kemarin, di mana kita ada 6 pertandingan, tapi dari 6 pertandingan tersebut kita udah nyoba 3 kiper. Adi Satrio udah dicoba, Hernando juga udah dicoba, Nadeo juga bahkan dicoba di pertandingan pembuka lawan Irak. Dan itu menurut saya komposisi yang menurut saya masih kurang ideal. Dalam artian 6 pertandingan tapi masih coba-coba 3 kiper, yang mengindikasikan kalau kiper utama ini masih terbuka banget posisinya. Dan kalau soal posisi pertama mungkin kedatangan Martin Paes akan ini ya tempatnya buat dia. Tapi kalau soal posisi ketiga, menurut saya bukan ajang coba-coba lagi. Dalam artian mungkin yang paling tepat adalah yang punya pengalaman dalam posisi itu, yaitu Adi Satrio yang pernah dicoba dan performanya bagus tadi seperti Noella bilang. Dan menurut saya dia menyingkirkan Nadeo untuk posisi tersebut udah sangat layak karena bukan hanya performa di timnasnya, tapi ketika dia dicoba di level klub sekalipun di Liga 1 dia juga tampil cukup konsisten. Dan menurut saya untuk posisi ketiga tentunya itu sudah sangat layak disandangkan ke Adi Satrio. Posisi pertama Martin Paes, kedua Hernando Ari, dan untuk yang ketiga layaknya Adi Satrio. Adi Satrio. Jadi udah pasti ya untuk posisi ketiga kiper ya udah ada ini. Nah, tadi dari 26 pemain yang akan dipanggil kan ada 14 pemain yang bermain di luar negeri gitu ya, pemain abroad. Seperti Marcelino kita udah tahu udah bermain di Oxford United, terus ada Calvin Verdong juga. Baca klubnya gimana tuh Mas Sabto? Kalau Calvin Verdong NEC Breda. Nick Mehan. Nick Mehan. Sudah bermain di Nick Mehan juga. Nah, tapi ada satu yang belum mendapatkan klubnya kayaknya nih ya, Prof Toha belum. Prof Toha nampaknya belum menemukan klubnya nih. Klub mana yang cocok menurut Rizal dan Mas Sabto? Ya, kalau soal klub yang cocok sebenarnya saya lebih prefer dia stay di Belanda lagi sih sebenarnya. Karena dengan gaya main dia, nyaman banget megang bola, kayaknya cocok gitu di timnya Belanda. Bahkan di timnya Heerenveen musim lalu, hampir nggak tergantikan sebenarnya si Tom Haye ini. Dalam pertandingannya total 32 laga dia mainkan, kualitasnya juga konsisten pertandingannya, tapi ya kontrak nggak diperpanjang. Jadi saya lebih prefer stay di Belanda lagi. Tapi kalau ada tawaran katakanlah dari liga-liga Eropa Timur, menurut saya itu cocok juga gitu untuk pemain seperti Tom Haye ini, atau bahkan Como sekalipun, karena menurut saya Como juga pernah dirumorkan untuk mendatangkan Tom Haye, dan saya rasa dia layak untuk give it a shot lah untuk seorang pemain Tom Haye yang begitu konsisten dan memiliki banyak pengalaman pastinya. Karena sempat ditelepon nama Fortuna Sittard juga ya kalau nggak salah, tapi dia nolak kan? Iya, karena memang dia state bahwa dia udah nggak mau nerusin karir di Belanda gitu. Dia mau coba peruntungan di luar Belanda. Memang di Belanda gaya mainnya cocok gitu kan. Dia pernah di Italia juga, main di Lecce juga. Terus main di Belanda yang paling lama ya, yang paling perform ya memang di di Liga Belanda dan tampil secara konsisten. Cuman kan ya dia butuh something new. Dia mengatakan bahwa Belanda bukan menjadi destinasi dia lagi. Makanya tadi Noah bilang Sittard sempat menghubungi tapi dia kayaknya nggak mau untuk ke Fortuna Sittard. Tapi ada kabarnya ada ketertarikan juga dari klub Eropa Timur, Dinamo Zagreb ya, salah satu tim yang syarat sejarah ya. Kalau kita bicara Zagreb, memunculkan seorang Luka Modric juga kan pada masa lalu, ini memang klub yang cukup bagus gitu. Tapi kan kalau dari gaya bermain mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat klub-klub Belanda dan Haye dengan gaya yang lebih stylish, lebih flamboyan. Sementara kalau kita ngeliat Zagreb ya mainnya kan lebih ngotot ya dengan kesulitan antar lini yang cukup solid gitu. Jadi kalau dia mau mencoba untuk keluar dari Belanda ya saya rasa kenapa enggak untuk mencoba tawaran dari Dinamo Zagreb, salah satu pemanggilan yang menurut saya layak untuk dia coba gitu. Lagi pula kan Pak Erick Thohir juga sempat bilang ya, tim pemain-pemain yang di luar nih juga
bukan berarti udah aman posisinya ya. Yes. Ketika mereka nggak dapat jam bermain secara reguler di klubnya, apalagi nggak punya klub, ya harus mulai waspada nih, karena kan tim ini kan semakin evolve ya, semakin membutuhkan pemain-pemain yang punya jam terbang secara reguler. Jadi memang penting bagi Tom Hai untuk mendapatkan klub apapun itu ya, di Belanda ataupun di luar. Apakah cocok untuk bermain di Liga Arab? Kalau ada yang mau bayar sih, Silakan. pasti dia mau juga sih kayak rasa. Dan kualitas Liga Arab ya harus kita akuin bagus loh, bukan liga yang jelek. Pemain-pemain berkualitas ngumpul di situ, Yep. pelatih-pelatih berkualitas pun ngumpul di situ. Jadi salah satu liga Asia yang levelnya salah satu yang terbaik gitu, bersaing dengan J-League ya menurut saya. Tadi Mas Sabto kan sempat bahas soal minute play. Nah, berhubung minute play, Arhan kan saat ini juga lagi menimbang-nimbang nih Ya. dari tawaran-tawaran dari klub di Asia, di Eropa juga, dan dia mempertimbangkan karena minute play-nya di Suwon FC itu cuman sekitar 3 menit ya, 3 kalau menit. nggak salah total tuh 3 menit. Dan ada kabar juga bahwa Suwon FC akan memperpanjang kontraknya, tapi dia masih mempertimbangkan juga dengan minute play yang totalnya cuma 3 menit tadi. Menurut Mas Sabto dan Rizal, paling cocok Arhan tuh bermain di mana harusnya selain di Suwon FC? Kalau itu masih levelnya sih menurut saya masih Asia ya. Oke. Kalau Arhan itu di level Asia atau mungkin divisi 2 di Eropa gitu, Eropa Timur divisi 2. Itu kan yang juga sempat dijalankan oleh Witan, Egy ya, liga-liga seperti itulah yang menjadi salah satu destinasi yang mungkin layak buat Arhan gitu. Cuman kalau saya pribadi ya lebih layak dengan gaya bermain, posisi dia itu lebih baik ketika dia bermain di liga-liga Asia. Asia. Jadi Suwon kebetulan menawarkan perpanjangan kontrak gitu. Cuman kan dia berdiskusi juga nih sama mertuanya juga, sama manajemen klubnya juga. Dia berdiskusi apakah posisi gua di Suwon itu cuma marketing tool. Oke. Kalau memang itu tujuannya, ya gua nggak usah terima deh perpanjangan Yes. kontrak itu. Cuman manajemen mengatakan bahwa dia bukan marketing tools, tapi dia memang dibutuhkan. Cuman kita harus berbicara dengan staf pelatih dulu nih, apakah mereka butuh jasa Arhan untuk bisa dimainkan secara reguler apa enggak, itu menjadi salah satu obrolan yang akan dimunculkan. Nah, ketika jawabannya sudah ada, ya mungkin baru keputusannya akan terjadi. Cuman kan 3 menit itu kan cukup fatal ya ketika Farhan main, karena dia main langsung dapat kartu merah, 3 menit bermain langsung dapat kartu merah, kan berarti kan start yang sangat buruk dan kurang ideal bagi seorang pemain untuk bisa mencoba liga baru gitu. Tapi ya setelah berlatih ya harusnya dia diberikan kesempatan lagi sih kalau dari sisi permainan ya. Seharusnya Arhan tetap stay di Asia sih. Ya, karena saya rasa dia juga memiliki kualitas yang masih bisa diimprove banget bersama si Won ini, walaupun waktu itu ya nggak pernah gampang lah kalau menjalankan debut singkat langsung challenge pertama langsung berbuah kartu merah itu sulit banget untuk pemain kayak dia, pemain abroad kayak begitu. Tapi saya rasa ini pemain yang masih bisa improve, bahkan untuk posisinya sekalipun dia saya yakin akan lebih versatile ke depannya. Kita mengenal dia sebagai back kiri, tapi mungkin ke depannya dia akan bisa nge-cover semua posisi di area kiri, mungkin bisa dia cover gitu. Karena Dan offense-nya bagus sih. iya, dan ketajaman dia kan masih bisa improve banget. Jadi saya rasa dia main di Suwon United lebih sabar-sabar lagi aja walaupun menit masih dikit, karena saya rasa kualitas dia sendiri masih akan berkembang di sana dengan kualitas liga yang masih sangat tinggi, dan juga kualitas kalau balik lagi ke Indonesia kan pastinya sayang lah, karena kalau kita perbandingkan dengan, to be fair, negara-negara Asia lain, negara Asia Tenggara lain, kualitas liga kita rankingnya masih di bawah mereka juga. Jadi saya rasa Arhan lebih baik stay dulu, karena apa yang bisa dia serap di sana itu akan berguna banget bagi perkembangan karir. Dan saya rasa Arhan masih bisa bounce back, walaupun belakangan mungkin banyak berita-berita kayak begini, sulit pastinya untuk bounce back, tapi dengan karakter pemain seperti itu, saya yakin mentalitas dia akan mengantarkan dia untuk bounce back. Jadi kita pakai hashtag Arhan stay di Suwon. Suwon dulu, stay dulu. Arhan stay di Suwon. Oke, nah terakhir nih guys, ada rumor yang mengatakan bahwa, sebenarnya bukan rumor sih, karena Bang Arya Sinulinga tuh ex PSSI udah bilang bahwa bulan September nanti akan ada pemain naturalisasi lagi yang akan datang. Nah dari rumor yang beredar, ini adalah Jairo Ritwald. Apakah kita masih perlu pemain gelandang bertahan dan cocok nggak Jairo ini untuk hadir bersama timnas Indonesia? Ya mungkin di batas ambang usia juga ya, 27. Kayaknya momen dimana kalau datang ya pas lah di umur segitu ya. Maksudnya kalau untuk lebih lagi ya takutnya udah kelewat gitu usia produktifnya gitu. Cuma kalau dari sisi kualitas ini pemain yang ya cukup oke ya dari sisi permainan ya. Di Ajax besar, lalu lama di Crystal Palace juga. 5 tahun kalau nggak salah ya di Crystal Palace. Cuman di musim pertamanya aja dia menjadi pemain yang tak tergantikan. Tapi semakin ke sini jam terbangnya mungkin
di bawah 10 ya, 10 pertandingan, 9, 8, 7, 9 gitu. Jadi bukan pilihan utama lagi di Crystal Palace. Cuman kan harus kita ingat Crystal Palace kan divisi teratas Liga Inggris. Artinya siapapun yang ada di situ artinya dia di divisi A, udah player grade A lah jatuhnya. Seperti itu gitu. Jadi ketika dia datang ke sini otomatis pastinya akan memberikan impact yang bagus. Terutama di posisi gelandang bertahan kan. Kita mungkin satu-satunya pemain ya kalau dari luar ya Ivar Jenner ya. Hubner bisa tampil di posisi itu, ya Nathan kadang-kadang bisa juga di posisi itu kan. Nathan versatile ya. Bisa semua, Hubner juga bisa di back, bisa di tengah. Tapi kalau yang betul-betul murni ya mungkin cuma Ivar Jenner gitu. Sementara di lokalnya kita masih punya Kambuaya juga bisa main di posisi itu. Ya kadang-kadang kalau dipaksakan Mark Locke bisa turun juga di posisi 6. Cuma kalau kita punya yang betul-betul pemain yang kualitasnya khusus untuk defense midfielder, grade A, tampil secara reguler di Eropa, ya tentunya sebuah potensi besar ya kalau kita bisa ngedatangin dia gitu. Untuk ngejel langsung ya kebukti semua pemain bisa kan ketika datang ke sini langsung. Mungkin pertandingan pertama doang Nathan kurang memberikan dampak yang signifikan. Hubner sempat melakukan blunder, tapi setelah itu mereka ke sini kan langsung menjadi pemain yang sangat penting. Jadi kalau dia bisa datang ke sini ya tentunya sebuah nilai plus lagi buat kita. Apalagi di story-nya dia udah naruh bendera Indonesia. Kode ya. Udah ada kode spill, juga. Spill tipis-tipis. Padahal mau liburan kayak gitu. Ternyata dia mau ke Bali. Iya, liburan doang. Rizal gimana lihatnya? Apakah dampak yang akan diberikan Jairo gimana nih? Ya tentunya Riedewald bersama Palace cukup familiar ya. Dia kerap kali jadi pilihan juga walaupun tadi Mas Ardo udah jelasin konsisten reguler itu di musim pertama aja. Tapi setelah itu kan walaupun dia nggak tampil reguler, kerap jadi solusi juga ketika Crystal Palace butuh pemain untuk breaker serangan, butuh serangan lawan tuh dia juga dibutuhkan. Dan bahkan seingat saya dia juga di akhir-akhirnya bersama Palace bukan hanya bermain sebagai defensive midfield, bahkan dicoba juga sebagai fullback, sebagai back kiri, sebagai back yang lebih sistemnya 3-4-3 segala macam tuh dia bisa juga ngejalanin peran itu. Jadi saya rasa ini istilahnya akan menjadi sangat booster bagi timnas Indonesia apabila mendatangkan pemain grade A yang dikatakan oleh Mas Ardo tadi karena dan saya juga sepakat ya booster ya booster makin sehat lagi kalau kita punya pemain kayak begini. Ini kan Mas Ardo benar-benar ya Bang ya. Booster ya. Booster. Riedewald ini ya dia punya pengalaman yang begitu banyak, bertahun-tahun dia tampil reguler bersama Crystal Palace dan saya rasa apabila kita punya pemain yang natural di posisi tersebut akan sangat menaikkan kualitas kita 1 atau 2 level bahkan karena Riedewald sendiri kita tahu saya familiar juga dengan gaya permainannya nyaman untuk megang bola, tipikal pemain Belanda sebetulnya nyaman untuk megang bola dan saya rasa apabila kita punya kualitas pemain seperti itu di lini tengah itu juga akan bukan hanya posisi itu aja yang akan terbantu tapi juga pemain-pemain macam Hubner nggak perlu lagi mainnya terlalu versatile, jadi kadang jadi back, kadang jadi gelandang lagi, gitu juga dengan Nathan Choaon. Hari ini jadi back, besok jadi gelandang lagi. Tapi ketika kita punya pemain yang benar-benar firm main di posisi tersebut, bukan hanya kita yang meningkat di gelandang, tapi posisi-posisi lain juga pastinya akan terbantu. Dan saya rasa penilaian saya pemain ini adalah pemain yang tepat untuk bisa menaikkan level timnas kita pastinya. Oke, dan kita akan lihat bersama ya apakah rumor-rumor yang beredar benar Riedewald yang akan dinaturalisasi di bulan September nanti. Dan teman nalar, jangan lupa untuk kita dukung juga nih, kita dukung dan kawal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di tanggal 6 dan 10 September nanti melawan Arab Saudi dan juga Australia. Mas Sabto, thank you so much. Sama-sama. Rizal, terima kasih. Makasih, Nuna. Dan teman nalar, jangan lupa untuk berikan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nola Susrina, Rizal, dan Mas Sabto Haryo pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!